Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat tinggal menghitung hari untuk meninggalkan posisi DKI 1. Di masa kepemimpinannya yang relatif singkat, hanya sekitar 4 bulan, tentu beban berat berada di pundaknya. Mulai dari menjalankan kebijakan-kebijakan dan juga menyelesaikan program-program yang dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya. Kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai beliau. Ikuti perbincangan kami. Jarod Saiful Hidayat dalam hitungan hari akan meninggalkan Balai Kota, digantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Hanya sekitar 4 bulan, Jarod mewarisi tugas dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Meski dalam hitungan bulan, Jarod tetap berusaha menyelesaikan sejumlah pekerjaan dan program yang dibebankan kepadanya saat Ahok berada di terungku penjara atas kasus yang menjeratnya. Politisi senior yang pernah menjabat wali kota Blitar, Jawa Timur dalam 2 periode ini masih memiliki sejumlah rencana setelah purna tugas dari gubernur pada Senin 16 Oktober 2017. Apa saja yang dilakukan Jarod dan rencana-rencananya setelah meninggalkan kursi DKI 1? Apa kabar Pak Jarod? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih Pak sudah menerima kami, tim tamu khusus datang bertandang ke rumah Bapak untuk bertamu dan sambil ngobrol di sini. Ya sama-sama, saya juga terima kasih. Pak, ini rumahnya asri sekali ya Pak, mesti berada di tengah kota Jakarta, tapi nuansanya adem begitu Pak ya. Kalau boleh tahu apa sih aktivitas Bapak sehari-hari khususnya nih Pak, menjelang serah terima jabatan nanti? Aktivitas sehari-hari di rumah ya bekerja. Bekerja? Iya, karena pulang malam masih banyak pekerjaan numpuk gitu ya, sehingga saya harus menuntaskan. Biasanya saya pekerjaannya itu di atas kamar, ruang kerja di atas. Ya. Biasa kalau nyampe rumah jam berapa sih Pak? Kalau dari kantor dengan membawa setumpuk pekerjaan gitu Pak? Nggak pasti ya, nggak pasti. Tapi yang jelas setiap hari kalau ada surat-surat masuk apapun itu, saya berusaha betul untuk selesai pada hari itu juga. Sehingga saya bekerja di rumah ini sampai jam 1, jam setengah 2. Wow, sampai dini hari ya Pak ya. Pak, kalau di depan ini kan saya lihat Pak banyak area yang cukup menyenangkan lah Pak untuk jogging, untuk berolahraga begitu Pak ya. Bapak sendiri sering mungkin memanfaatkan area di depan situ Pak untuk jogging gitu di akhir pekan? Kalau hari Sabtu ya atau Minggu pagi gitu ya, bersama-sama dengan keluarga gitu biasanya Pak. Banyak yang nyerbu nggak sih Pak? Mungkin masyarakat Jakarta yang datang ke Taman Suropati ini juga pengen ngajakin Bapak foto bareng begitu? Iya, biasanya begitu. Biasanya begitu tahu ya, mereka kan sapa semua, Pak Jarod gitu kan ya. Akhirnya ada juga yang foto Pak, ya sudah foto gitu kan. Merasa terganggu nggak sih Pak? Enggak juga, senang juga ketemu sama mereka ya. Kadang-kadang sama anak kecil-kecil di situ ya, bermain musik, nyanyi bareng, senam bareng di situ. Asik lah. Pak, kalau dilihat dari luar nih ya, tanaman di luar cukup banyak ya Pak ya. Bahkan juga tadi saya sempat ngeliat sih ngintip-ngintip agak ke bagian dalam Pak. Banyak tanaman. Siapa sih Pak yang suka tanaman? Ibu atau Bapak nih Pak? Saya. Oh saya Bapak yang suka tanaman ya. begitu ya. Baik. Bapak kalau boleh nggak sih kita tim TV One ngobrol di dalam begitu? Memang sebaiknya kita masuk ke dalam saja. Oke, terima kasih Bapak sudah dipersilakan masuk ke dalam. Terima kasih Bapak. Itu ruang kerja Pak? Ruang kerja tuh. Oh, itu jadi yang ada jendela. Ya, ada pintunya itu. Kalau malam nggak buka. Ya pemirsa, sekarang kami sudah berada di dalam rumah Pak Jarod, dan kalau kita lihat suasana di sini pemirsa sangat hangat sekali dan juga asri karena banyak sekali tanaman di dalam rumah, di sudut-sudut rumah. Kalau boleh tahu nih Pak, siapa sih yang nempatin tanaman? Apakah request Bapak ke Ibu atau emang Ibu yang suka tanaman Pak? Ibu suka kasih tanaman di dalam rumah. Biasanya kemarin anggrek ya. Tapi mungkin anggreknya sudah layu ya diganti. Nah kalau berbicara nih keseharian Bapak selama kita katakan hampir 4 bulan lah menjadi Gubernur DKI Jakarta, ada tidak mungkin aktivitas-aktivitas yang jauh berbeda dengan sebelumnya Pak? Aktivitasnya yang jauh berbeda ya, pekerjaannya semakin menumpuk. Pekerjaannya semakin padat ya.
Maka kita harus bisa mengelola waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena selama ini saya bekerja, baik itu sebagai wali kota 10 tahun ya, itu saya paling nggak suka kalau nahan-nahan berkas ya pekerjaan di meja saya. Makanya harus saya selesaikan, bawa pulang. Sampai jam setengah 2 ya, Pak? Kalau belum selesai di kantor, saya minta bawa pulang. Pak, 10 tahun jadi wali kota, Ya. kemudian 4 bulan jadi gubernur DKI Jakarta. Apa perbedaan yang sangat jauh sekali, Pak? Selain mungkin Jakarta memang jantungnya ibu kota begitu, Pak. Apa perbedaan yang terasa? Perbedaan yang sangat terasa ya dinamikanya. Dinamikanya luar biasa begitu ya. Dan apa yang kita kerjakan di Jakarta itu cepat banget diketahui oleh seluruh warga di Indonesia. Dan menjadi sorotan. Jadi sorotan. Di Blitar saya selama 10 tahun, dan saya itu bukan wali kota yang jelek-jelek amat loh, banyak prestasi kan. Tetapi kan itu tidak banyak diketahui oleh warga masyarakat Indonesia. Tapi yang dikerjakan di Jakarta itu pasti cepat sekali diketahui. Bertahan di Jakarta atau di Blitar, Pak? Bertahan di Jakarta. Bertahan di Jakarta. Kenapa, Pak? Ya, satu tantangannya. Saya berpikir begini, kalau kita mau bangun Indonesia cepat, kita bereskan berbagai macam persoalan di Indonesia, dari sisi apapun, tata kelola pemerintahan, pelayanan, berbagai macam inovasi, kerjakan di Jakarta. Pak, sebelumnya ini Pak Ahok mungkin memiliki kebijakan ataupun juga memiliki program-program yang diwariskan kepada Bapak. Dari semua program-program tersebut, program mana Pak yang paling banyak sekali hambatannya untuk terrealisasi, Pak? Normalisasi. Bagaimana, Pak? Normalisasi sungai. Ya, ini hambatan banyak banget. Ya, karena tadi ya banyak digugat. Ya, ada gugatan masuk. Termasuk juga pembebasan lahan untuk MRT. Ya, digugat lagi, gitu kan? Padahal itu adalah program strategis nasional. Normalisasi sungai misalnya, bikin sodetan Ciliwung ya, itu kan program strategis nasional, tapi sekarang masih ada kendala. Kemudian membuat MRT ya, yang elevated ya di Hacinawi, itu ada juga yang gugat ke MA. Pak Ahok dan saya dianggap sebagai tukang gusur dan tidak manusiawi. Saya bertanya sekarang, yang tidak manusiawi itu mereka yang melanggar, atau mereka yang harusnya mendapatkan hak untuk itu dan terlanggar?